Halo teman-teman semua, apa kabar hari ini? Semoga kita sehat selalu ya. Saya mau ulas teman-teman terkait video kemarin pada entry saya ini ya, yang gagal ya. Jadi bangke semuanya teman-teman. Jadi di sini eh, menurut saya ini akan menjadi pengalaman yang bisa jadi pembelajaran untuk saya pribadi dan mungkin untuk juga teman-teman ya. Jadi di sini saya akan ulas apa saja yang bisa kita pelajari dari trade yang gagal tersebut. Nah, di sini kita eh, entry kemarin ya, saya melakukan entry berdasarkan analisa di hari Minggu yang lalu. Jadi mengikuti time frame M5-nya, teman-teman. Jadi ada tiga area POI, satu, dua, dan ketiga, atau satu, dua, dan tiga. Tiga POI untuk melakukan open posisi sell. Saat saya melakukan entry sell, itu berdasarkan pola konfirmasi yang muncul. Namun, kenapa gagal teman-teman? Pertama sekali karena jarak TP yang terlalu jauh menurut saya teman-teman. Artinya kita dalam trade ini memang harus ada target loss baik juga target TP ya. Nah, yang berikutnya yang bisa kita pelajari dari situ adalah eh, area entry ini, di mana area entry ini sudah berulang kali sebenarnya harga reject ya. Ini pertama kali harga turun sampai di sini, lalu naik lagi. Nah, itu kedua ya. Turun, nah naik lagi, lalu turun, naik lagi teman-teman. Lalu turun, membentuk konfirmasi. Artinya John ini sudah berulang kali mereject harga. Disinilah dia membentuk pola konfirmasi. Apakah kita bisa gunakan? Menurut saya bisa, teman-teman. Tapi dengan adanya ini ternyata rejection-rejection yang sudah pernah di awal, nah itu ada potensi harga naik kembali, ngebreak melalui uh, yang saya pelajari dari kegagalan kemarin. Jadi bisa tetap kita gunakan John entry ini ataupun konfirmasi ini dengan catatan jangan terlalu jauh untuk mengambil TP. Nah, maksimal itu boleh di area setelah konfirmasi ini kan ada nih. Ini area paling bawahnya nih. Nah, maksimal pada zone ini, teman-teman. Jika entry di zone ini, ngambil di zone ini, nah ini pasti masih dapat. Ya, apalagi kalau ada area di sebelah sini yang menghalangi harga untuk turun, nah itu akan berpotensi harga naik kembali atau rejection. Nah, yang alasan berikutnya yang perlu kita perhatikan menggunakan OB ini OB-nya kalau kita lihat ya di M5 ya, karena itu kita marking kemarin pada M5. Nah, ini ternyata hanya sisa shadow candlestick, teman-teman. Dan harga sudah berulang kali rejection di sini, di alasan kita yang tadi. Oke, maka kita lihat lagi, ternyata masih ada area OB di sini yang lebih bagus. Nah, ini kan bagus nih, ada imbalance area, dan belum pernah harga masuk ke zone itu. Nah, ada potensi ternyata harga masuk ke area tersebut. Coba kita cek ya. Nah, ini setelah harga masuk ke zone ini. Nah, inilah ternyata area yang benar-benar bagus, teman-teman. Harga ini bisa turun sejauh ini. Ya, ini sudah jauh banget ini eh, harganya rejection. Nah, itu yang bisa saya pelajari dari kejadian kemarin. Nah, itu jadi pembelajaran ya. Jadi saat kita gagal, apalagi saya pribadi, ketika saya ada kena SL seperti itu, saya ulas kenapa demikian dan saya ambil uh, pelajaran yang bisa didapatkan dari kejadian tersebut. Jadi untuk lain kali tidak terulang kembali. Jadi artinya menggunakan John seperti ini yang sudah berulang kali reject, nah kita hati-hati teman-teman. Itu yang saya mau sampaikan pada video kali ini. Apalagi kalau kita ketemu ada OB yang lebih kuat, nah itu potensi akan naik ke area OB tersebut. Untuk cari aman, kalaupun terkonfirmasi seperti ini, untuk cari aman ya sudah kita tunggu aja sampai harga masuk ke zone ini baru kita hajar. Nah, itu teman-teman. Muncul pertanyaan, apakah kita bisa menggunakan struktur retracement-nya
Kan ini sebenarnya saat harga turun naik ke sini. Nah, ini kan ada struktur di dalam ini. Nah, ini bisa kita gunakan teman-teman. Struktur tersebut bisa kita gunakan dengan catatan kita harus tahu area TP kita sejauh mana ya. Dan berikutnya ada yang perlu diperhatikan dalam menggunakan uh, struktur retest ini. Ini struktur retest ya. Karena sejatinya struktur utamanya adalah sell. Jika kita melihat struktur seperti ini, berarti ini struktur buy. Tapi itu hanya untuk retest. Saat harga mengenai area yang kuat, nah itu semua akan di break nantinya. Karena dia bukan struktur globalnya, bukan struktur utamanya. Ya, jadi kita coba ke H1. Ini penting ya, struktur seperti ini nantinya jadi pelajaran untuk kita ya. Oke, pada time frame H1, kita boleh cek ya. Ini kan low-nya nih. Berarti jika kita ingin mengambil retest, kita cek nih area-area high ini, apakah ini sudah di break. Kalau sampai di break body, maka disitulah strukturnya. Bisa kita gunakan untuk entry buy. Ya, sekarang kita akan cek dulu. Ini high-nya belum ya, dia hanya inside bar ini ya. Oke, ini juga belum. Nah, ini ya, ini yang sudah valid dan di break. Nah, ini ada break obstructor buy-nya. Break obstructor untuk harga retest, teman-teman. Nah, sekarang high di atas ini. High ini sudah menjadi high valid. Kita cek ya, apakah ini nanti berhasil di full body atau tidak. Oke, ini high valid. Lalu dia naik ke sini ya. Ini belum ya. Nah, ini belum full body ya. Nah, itu ya. Ini juga belum ya. Berarti untuk struktur terakhir di H1 itu ada di zone ini untuk retest. Oke. Sekarang bagaimana cara kita menggunakan zone ini? Saat ketika harga masuk ke zone ini, berarti ini high ini valid ketika ngebreak ini. Nah, ini penting teman-teman. Ini adalah area fullback-nya, sekaligus juga ini sebagai area low valid, karena ini membentuk box di sini hanya satu candle sampai ke atas ini. Nah, atas ini harus ngebreak ini. Dan ini juga sebagai low valid. Ya, jadi di posisi saat ini menggunakan zone ini sangat hati-hati teman-teman. Kalau kita mengacu ke standarnya, standar SMC, ini kan harus valid dulu baru kita bisa gunakan area ini. Nah, ini memang area bagus ya, supportnya nih ya. Oke, tetapi pada kenyataannya di sini tidak ada nih area fullback. Area fullbacknya malah di low valid ini. Artinya untuk menggunakan ini boleh kita gunakan dengan catatan ini teman-teman. Kasih space-nya di sini. Kalau menurut saya sih ini tidak memenuhi lagi ya untuk syarat menggunakan zone ini ya. Jika kita menggunakan smart money concept. Nah, jadi kalaupun kita pakai itu untuk entry, itu kita hanya menggunakan support tersebut karena support itu memang support yang kuat ya. Nah, kita lihat ya struktur ini di time frame kecil ya. Kita coba cek 30 atau 15. Nah, bahkan di time frame M15 pun dia tidak ada fullback ya di sini ya. Nah, jadi ini sebagai area entry dan sekaligus juga sebagai area fullback di bawah itu. Jadi yang saya maksud di sini teman-teman, kalau teman-teman menggunakan area seperti ini rentan banget akan nge-sweep ini. Tujuannya adalah agar high ini menjadi high valid. Lalu harga akan naik kembali. Jadi kalau menggunakan area seperti ini, nah bisa kita gunakan dengan catatan kasih space lebih rendah daripada biasanya. Kalau biasanya memang kita menggunakan smart money konsep ini kan kita paling kasih space SL-nya segini ya. Nah, dengan kondisi seperti ini atau situasi yang kita jelaskan ini,
Nah, kita boleh memberikan space yang lebih eh, bawah lagi, teman-teman, yang lebih besar lagi. Karena ini potensinya dia harus nge-sweep. Nah, kalau kita kasih di zone ini SL-nya, maka kita akan kena SL lalu harga terbang, teman-teman. Nah, kalau terjadi seperti ini kesel banget kan? Nah, itulah teman-teman yang perlu kita perhatikan jika menggunakan struktur retest seperti ini. Boleh kita gunakan, tentunya kalau kita entry pada zone ini, SL-nya kita kasih lebih sedikit ke bawah, lalu TP wajib ya di area entry ya. Walaupun ini potensi akan di break, contohnya kita deteksi, tapi kita ambil aja yang rasional. Lebih bagus kita re-entry daripada kita menunggu seperti ini, turun lagi untuk sampai ke POI di atas ini. Ya, jadi bisa kita gunakan struktur retest ini dengan catatan kita harus benar-benar jeli melihat area SL dan juga area take profit. Jangan terlalu lama untuk hold position juga, teman-teman, karena kita melawan tren. Ya, jadi harga ini langsung drop ketika sudah ketemu area yang tepat untuk lanjut turun. Oke, jadi itu yang bisa kita pelajari ya. Kalau melihat saat ini berarti harga ini potensi akan lanjut turun. Kita coba lihat ke M5, berarti di M5 ini sudah muncul struktur yang baru ya, karena ini sebagai low valid yang sudah berhasil di break. Nah itu ya, ini sudah di break ini. Oke, ini dia sudah full body ya. Lalu harga mengalami kenaikan, ini valid. Nah ini kita cek dulu apakah ini sudah ada bos yang baru. Oke, ini masih di sweep ya, belum ada bos yang baru di sini. Harga naik kembali. Ya, jadi ini nanti akan lanjut turun ya. Kalau ini sampai tidak berhasil di break body, maka harga ini akan mencari area entry di atas itu, teman-teman. Karena dia itu kena di sini. Nah, itu ya, kena di situ, kena sedikit langsung harga turun, tapi tidak mampu untuk membuat bos di sini. Ini low valid. Lalu jika seperti ini nanti kalau teman-teman mau ngambil posisi sell-nya, nah bisa kita cek area di atas ini. Tentunya sebelum ini terbentuk bos, maka trading range kita itu sampai pada area ini, tertinggi ini. Nah itu ya, itu sebagai high validnya. Oke, tentunya masih sell ya. Kalau teman-teman mau ambil posisi buy-nya, nah tentunya harus hati-hati seperti yang sudah kita jelaskan di awal tadi. Oke teman-teman, saat ini kita belum bisa ya untuk entry. Saya tidak entry, nanti menunggu ini kemana arah harganya teman-teman. Kalau dia masih naik, nah saya akan siap-siap di atas itu untuk sell. Kalau ternyata ini membentuk struktur baru, nah ini lebih enak lagi. Kita sudah dekat ini dari sini ke area bawah nanti. Oke, itu yang perlu kita tunggu untuk pergerakan harga di XAUUSD ini. Oke teman-teman, itulah pelajaran yang bisa saya kutip dari trade loss kemarin. Semoga juga trade tersebut uh, bisa teman-teman ambil hal-hal positifnya ya. Oke, sekian dan terima kasih. Bertemu lagi di next video.